Bilang. Halo, balik lagi sama Diki dan Momo. back to Gitu. Kita segmen Kimo Familia. Kimo Familia ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Kimo Familia intinya adalah segmen yang ngebahas tentang kayak kimonolog ya aku yang ngomongnya. Kimo Familia ini adalah segmen yang ngebahas tentang kehidupan seputar keluarga lah gitu. Ada cerita-cerita yang serius tapi juga ada cerita-cerita yang receh ya. Sesuai kesukaan kamu kan receh. Kok receh sih? Nggak receh. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga nih, anggota keluarga itu kan kadang nggak cuman manusia ya. Hah? Terus hantu? Bisa juga hewan peliharaan gitu kan. Jadi banyak kan pasti di antara kita yang di rumah tuh ada hewan peliharaan yang udah dianggap sebagai anggota keluarga sendiri gitu maksudnya. Dan hewan peliharaan itu menganggap dirinya anggota keluarga juga. Iya, bisa jadi begitu. Video kali ini kita akan ngomongin hewan peliharaan Omah Kimo, omah kita ini. Jadi hewan peliharaan kita apa? Musang. Musang ada tuh di atas tuh, nggak keluar-keluar. Kita melihara anjing. Kenapa kita melihara anjing? Coba tanya bapak ini dah. Dia yang suka anjing tuh ini orang sebenarnya. Kenapa melihara anjing ya? Alasannya karena dulu nggak boleh melihara anjing. Intinya sama nyokap nggak boleh melihara anjing karena pasti bukan lu yang ngeberesin kata dia. Dan rumahnya kecil juga. Dan rumahnya kan? ya nggak gede makanya. Nah saat itu gue sendiri ngomong kalau gue punya rumah, gue udah bisa punya duit sendiri, ya gue akan merah anjing. Begitu alasannya. Dan di orang ini, kamu jangan jauh-jauh dong. Si Diki tuh sukanya anjing yang gede gitu. Kalau anjing kecil cuman kayak buat main-main doang, nggak bisa buat jaga rumah. Padahal ini anjing gede juga, emang jaga rumah nggak juga. Orang tidur juga sama kita. Cuma jadi bel hidup aja sih. Betul itu. Jadi kita mau memperkenalkan anggota keluarga kita yang bukan manusia nih sekarang. Iya. Oke. Ya udah. Apple. Waduh. Kalau dicolek dia kaget. Nah ini anjing kita yang pertama nih. Hitungannya adopsi ya berarti ya? Adopsi. Kita adopsi. Ini anjing Shih Tzu jantan. Asli. Emang iya? Rasa asli. Oh iya. Ini namanya Apple. Waktu tahun berapa ya? 2015 kita tuh ngontrak rumah. Di rumah itu ada seekor anjing yaitu si Apple ini. Yang memang udah tinggal di rumah itu. Rumah kos-kosan ya sebenarnya. Nah begitu kita ngontrak rumah itu, ternyata sama si pemilik rumahnya itu kita dibolehin untuk merawat si Apple. Jadi ya udah si Apple-nya tetap stay di rumah itu dan kita yang sehari-hari ngasih makan dia lah ibaratnya, melihara dia gitu sampai sekarang. Apple ini udah tua banget. Kita nggak tahu persis sih sebenarnya, mungkin udah sekitar 16 tahun ya sekarang hitungannya. Jadi Apple itu waktu bareng kita, gua bawa ke dokter hewan. Menurut dokter hewan itu udah 10 tahun lah kira-kira. Itu tahun 2015. Nah, udah sekarang 10 tahun tahun. 2021. Sekarang udah 2022. 2022. Udah 2022, jadi mungkin udah 16-17 tahun. Udah tua nih si opa-opa ini nih. Kondisinya dia itu tidak bisa, Udah nggak ini ya, udah nggak terlalu ngeliat. sehat ya. Nih matanya tuh dia udah katarak. ya kayak katarak gitu. Pemilik sebelumnya tuh sebenarnya nggak ngeh kalau Apple nih udah hampir buta. Jadi Kita bawa ke dulu di dokter. rumah kontrakan, terus kan gue lihat-lihat ya, ngeliatin si Apple, terus ngeliat matanya kok kayak ada abu-abu gitu salah satunya. Nah terus akhirnya pas dibawa ke dokter, kita sekalian tanyain ke dokternya. Ternyata dokternya bilang emang dia tuh kayaknya penglihatannya sebelah udah nggak ngeliat. Nah sebelahnya lagi udah hampir nggak ngeliat gitu. Jadi kalau sekarang mungkin dua-duanya dia udah nggak ngeliat. Dia sempat survive operasi tumor juga. Jadi ada tumor di duburnya dia dari kecil ke gede, terus tiba-tiba pecah, jadi harus dioperasi. Tapi waktu operasi dokternya udah bilang jangan berharap ya, belum tentu survive. Oh ya udah, Karena gitu kan. usianya Karena namanya usia. tua, kan. Baru 2 tahun lalu kayaknya operasinya pas tahun lalu. Enggak lebih 2018 akhir Iya. kalau nggak salah. Terus akhirnya dia survive saudara-saudara dan sampai sekarang dia masih ada. Itu Karena udah tua ya, namanya anjing tua, jadi dia tuh kerjanya sehari-hari makan, tidur, pup, pipis.
Udah. Itu doang, nggak aktif lah. Terus udah gitu lebih sering menyendiri dan kagetan. Tadi aja kan kayak dicolek dikit aja dia langsung kaget gitu kan. Ya karena mungkin dia nggak ngeliat lagi, cuma ngandalin penciumnya doang, penciumannya dia doang. Tapi ya udah, jadi gitu deh. Nafsu makannya sih masih bagus banget nih si Apple ini. Dia makan apa aja mau gitu. Anjing kedua. Nah, anjing kedua. Ini anjing kedua. Sini Rio, duduk. Nah, anak pintar. Namanya Rio. Bagi yang bernama sama, kesian ya. Namanya memang bagus. Jadi ini anjing pertama yang ya dia kabur. Ini anjing pertama yang gue beli pakai duit gue sendiri. Dan belinya nggak bilang-bilang. Tahu-tahu di suatu hari yang cerah. Nggak ada cerah. Tiba-tiba dia datang. Ternyata dia habis pergi jemput anjing di stasiun Senen. Ya. Nah, terus nggak bilang-bilang. Pokoknya tahu-tahu langsung itu ada Rio gitu. Ya. Rio siapa? Rio itu sebenarnya campuran antara apa? Labrador sama Husky. Cuman nggak tahu peranakannya benar apa enggak. Jadinya nggak pure ya? Nggak pure. Soalnya gedenya ternyata kontet. Iya, ternyata kontet. Tapi kalau dari beberapa ciri-cirinya memang dia ada husky-nya. Rio. Nah, dia malas panas, kurang ajar. Karena nggak tahu ya ada husky-nya apa enggak. Mungkin ada jenis anjing penjaganya ya. Dia lebih yang sensitif terhadap semuanya yang datang ke rumah. Dia responsif juga sih. Iya, dia dengan datang ke rumah. menggonggong biasanya. Dia menggonggong, terus nyamperin orang. Tapi ya dia untuk orang-orang yang nggak dikenal, yang bukan orang rumah sini ya dia sangat responsif sih. Jadi dia pasti akan ngegonggong kalau dengar suara motor atau apa, dia pasti akan nyamperin. Dia nyamperin. Kepo gitu, anaknya tuh kepo banget. Ada husky-nya tapi labradornya kayak sedikit ya. Ini lebih ke anjing kampung kayaknya ya labradornya itu ya. Kalau husky-nya sih menurut dokternya sih ya memang ada pasti. Karena dari bulunya, dari jenisnya, dia dari bentuk mukanya sih. Dari bentuk mukanya, dari gerakannya memang lebih ke husky dia. Suka dinginnya karena ini anjing tidur di AC ya, dia nggak mau tidur di luar. Karena mungkin udah 3 tahun, mandiri sekarang dia. Mandiri lebih tepatnya, terserah dia sih mau ngapain aja. Di rumah ini dia udah tahu. Dia dikandangin juga. Nah, ini anjing satu ini, semua anjing gua entah kenapa nggak suka dikandangin. Nggak ngerti. Iya. Kalau dikandangin udah kayak mau dipotong. Iya, berisik banget. Pasti dia gonggong-gonggong. Ataupun kalau misalkan mau dikurung gitu ya, di dalam kamar, itu mesti ditemenin. Jadi misalkan kalau kita lagi ada kedatangan tamu, kalau tamunya takut anjing, biasa kita umpetin dulu si Rio-nya di dalam kamar. Dikunciin sendirian tuh nggak mau dia, pasti gonggong terus gitu, berisik banget. Jadi harus ada satu orang dari kita yang harus khusus nemenin dia di dalam kamar. Iya betul. Tuan muda yang kalau tamunya takut anjing, karena Rio itu kenapa? Ya anjingnya responsif, nggak agresif ya. Friendly sebenarnya dia. Iya. Karena dia friendly, jadi setiap orang yang datang ke rumah kalau dia nggak kenal itu bakalan dideketin, terus diendus-endus dulu. Tapi sebenarnya ekornya kan goyang-goyang ya. Iya. Jadi dia sebenarnya pengen kenalan gitu. Cuman kan nggak semua orang kan merasa nyaman ya di itu diendus-endus, apalagi belum pernah kenalan sama anjing kan. Terus ganteng. Oh iya, dokternya bilang dia termasuk salah satu anjing ganteng. Kayaknya dia nyadar kalau lihat dari Instagramnya kelihatan kan. Kadang-kadang dia sadar kalau dia ganteng. Seperti itu. Oke. Monster terakhir. Ini anak bontot ini. Ini bontot. Ini anak bontot ini. Jenisnya ras asli. Kalian pasti tahu kalau ngeliat mukanya. No. Ya kan? Dengan 2 tandanya ini. Sama ini ya. Sama ini. Sama garis. Ini Rottweiler asli, salah satu anjing yang gue mau. Kenapa? Karena gue mau anjing gede. FYI, segini dia belum nyampe 3 bulan ya. Makannya kuat, agresif. Dia bisa sehari bisa 5-6 kali. 5-6 kali, agresifnya tingkat tinggi. Belum 3 bulan udah hampir segede si Rio ya. Memang ras gede ya dan gendut, tapi nakalnya setengah mati. Kenapa gue membeli ini? Karena Rio tidak sesuai ekspektasi ya. Gue berharap tadinya cuma cukup 2, kalau Rio gede ya udah gue Rio aja. Ternyata dia enggak ya. Terus balik lagi kan ke obsesinya dia pengen punya anjing gede. Kita lihat nih si Zeus bakalan segede apa nanti. Nanti kita lihat perkembangannya. Lumayan kan ya buat diajak ke ATM. Betul. Gitu, buat nemenin jalan pagi. Betul. Jadi kan aman ya karena orang takut pasti. Namanya Zeus. Zeus itu kan kalau kalian tahu dewa Yunani, dewa petir gitu. Tapi begini kelakuannya. Tapi kelakuannya nggak kayak dewa ya. Gigit sana, gigit sini, giginya masih gatel gitu kan.
Tapi kalau dia udah kayak gini nih, udah ngantuk-ngantuk begini nih, biasanya dia lucu tuh. Tuh, dia gini-gini doang. Tapi kalau udah lapar, semua mau digigit tuh, sama dia. Semua Dan giginya tuh beda sama Ryu. Ya, giginya beda. Giginya dia tuh kayak tajam tuh. Kecil-kecil, tajam. Runcing-runcing. Jadi kalau sekali gigit itu nancep, bertanda bolong-bolong gitu dan sakit. Iya. Terutama kalau dia lagi lapar sih. Tapi kalau lagi gini nih enggak. Nih dia udah posisi udah makan ya. Udah makan, terus main-main. Udah berantem sama Ryu, energinya udah terkuras. Nah tinggal begini nih, tidur bentar lagi. Dia akan tidur sampai siang. Kalau Zeus jadwal makannya itu 3 kali. Di dalam makanannya udah dikasih vitaminnya. Kalau anjing kecil kan makannya emang sehari 3 kali, pagi, siang, betul. sama malam. Tapi ini udah mulai dinaikin porsinya. Tuh, lihatnya panjangnya udah segini tuh. Semeter ada kali kalau dia stretch gitu. Ada ya semeter. Kalau baca-baca memang dia akan tinggi. Batibul. Iya. Dia akan meninggi dulu. Itu ntar baru menggendut gitu. Jadi tinggi dulu baru ngelebar ya kalau Rottweiler ya. Katanya gitu yang kita baca-baca. Yang tadi si Momo nunjukin, Rottweiler itu cirinya 2 titik di atas ini sama ini badannya nih. Dia itu seremnya itu matanya ya. Enggak, matanya lucu. Iya, matanya lucu, tapi kalau dia lagi ngelirik gitu dari posisi tidur gitu, dia akan cukup mengerikan ya. Serius kalau posisinya kayak gini pasti dia bangkis. Iya, kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Ya, baby shark ya ini ya. Ini. Oh, bangkis juga. Ini baby shark. Anjing gua pasti cowok semua karena nggak mau anjing cewek. Anjing cewek itu mens. Kemana-mana lepotan. Males. Nah, jadi Ryu, Zeus sama Apple tuh semuanya cowok. Walaupun namanya Apple ya. Itu namanya bawaan soalnya. Iya. Kalau bagi gua melihara anjing atau melihara hewan itu harus all out. Harus all out lah. Semua anjing gue tuh tes dokter rutin, termasuk divaksin rutin. Jadi kesehatan mereka dipantau sama kliniknya. Udah ada klinik langganannya. Oh iya, jadi setiap anjing yang ada di rumah ini tuh punya buku vaksinnya sendiri-sendiri. Ini punya Apple, ini punyanya Ryu, terus ini punyanya si Zeus. Begitu anjingnya datang atau dijemput, yang pertama dilakuin adalah dibawa dulu langsung ke klinik dokter hewan. Betul. Untuk dicek semuanya ya, dari fisiknya, terus cek darah juga, maksudnya apakah dia ada sakit bawaan apa enggak biasanya. Infeksi parasit selama perjalanan kan cukup jauh ya. Terus apakah ada cacing gitu ya. Jadi dicek feses juga, dikasih obat cacing kalau emang dia riwayatnya itu belum pernah dikasih obat cacing. Terus langsung divaksin hari itu juga ya. Tergantung kalau kayak si Ryu nggak ada vaksinnya, jadi waktu diambil kan dia nggak ada vaksinnya, jadinya dia harus langsung kalau kondisinya memang dalam keadaan sehat waktu dia datang. Betul. Tapi kalau sakit nggak bisa divaksin biasanya. Sebenarnya sama sih kayak vaksin pada umumnya lah. Kalau kondisi badannya lagi fit itu boleh, tapi kalau lagi kurang sehat tuh nggak boleh. Betul. Nah vaksinnya tuh macam-macam sih di sini. Ada distemper, terus ada hepatitis CAV2, parvo, parainfluenza, terus ada corona sama rabies juga ya, leptospira juga ada. Jadi vaksinnya lengkap dan itu diulang setiap tahun ya. Iya, kecuali waktu itu ya, kayak Zeus kan umur 2 bulan. Jadi waktu kita datang itu dia udah divaksin sekali, jadi dia akan divaksin lagi terus berturut-turut 3 kali ya. Oh ya, sama 3 bulan berturut-turut kalau papi ya. Iya, kalau papi untuk menciptakan kekebalan tubuhnya dia. Dan sebenarnya kita udah nggak sabar banget pengen ngajak dia jalan-jalan keluar, cuman kita komit untuk nunggu sampai 3 bulan dia selesai divaksin dulu, baru setelah itu kita akan bawa dia jalan-jalan keluar supaya kekebalan tubuhnya bagus dulu lah gitu. Kalau Apple sama Ryu itu lengkap ya vaksinnya. Dan itu sekarang mereka udah periode 1 tahun sekali. Si Apple malah bukunya udah habis. Apple karena saking tuanya bukunya udah habis. Setiap kali kita datang ke klinik terus bawa Apple untuk vaksin, itu dokternya selalu komennya, "Oh, Apple masih ada," gitu. Untuk makanan anjing ini sih khusus Zeus ya, kebetulan karena dia papi, jadi kita masih sediain makanan yang khusus untuk papi. Kita kasih dia Royal Canin lah, kita kasih dia Royal Canin apa Royal Canin lah bacanya. Khusus untuk papi maxi dengan adult weight, jadi berat dia waktu dewasa itu 26 sampai 44 kg. Nah, makanannya itu makanan kering. Ini kayak gini.
Nih kayak apa sih, kayak pelet gitu ya. Pelet? Kayak pelet gini, dan baunya enak sih. Enak apa? Kayak snack gitu. Cuman karena dia masih papi dan giginya belum begitu kuat, jadi biasanya kita rendam air hangat dulu supaya si peletnya itu agak lunak. Terus kita campur sama makanan basahnya. Nih kita pakai pedigree. Tadinya sih sama-sama Royal Canin, cuman mahal ya, Bo? Iya, lumayan mahal, dan si Zeus itu selera makannya sangat-sangat luar biasa. Jadi kita cobain pakai yang lebih terjangkau. Ternyata dia doyan juga. Emang dasar anaknya gembul aja. Dia akan makan campuran antara makanan basah sama makanan keringnya itu 2 kali dalam sehari. Jadi pagi sama malam. Nah, siangnya itu kita kasih suplemen kalsium. Ini bentuknya kayak tablet gini, terus karena keras banget jadi kita suka gerus. Setelah digerus terus dicampur sama daging-dagingan gitu ya, kayak makanan basah makanan juga, kaleng. Makanan kaleng juga yang basah, yang daging-dagingan. Tapi ada gitu. ubinya. Plus ubi. Nah, kita kasih juga ubi merah. Anjing tuh suka ubi, guys. Iya, suka banget. Kenapa kasihnya ubi? Karena gue merasa ubi itu secara kadar gula tuh lebih rendah daripada nasi gitu. Jadi supaya anjingnya juga gak kebanyakan gula, jadi ya kita kasih ubi aja, lebih sehat juga kan. Ya nggak, Rio? Rio mau ubi. Tuh, dia doyan ubi. Kalau Zeus biasanya ubinya suka dihancurin dulu, dicampur daging sama tadi suplemen kalsiumnya, terus dibikin bulat-bulat, baru deh dimakan sama dia. Ya. Terus juga yang sering kejadian sama pemilik anjing adalah kita harus siap untuk luka-luka. Nih ya, kayak tangan gue terjadi luka-luka, baret-baret. Nah ini sih sudah sangat lazim untuk pemilik anjing, apalagi yang ngurusin dari papi. Terus giginya kan gigi keras ya? Giginya susu. Jadi susunya kecil-kecil. giginya kecil-kecil, tajam. Rio tuh giginya nggak terlalu ini. Ini coba lihat contohnya nih. Tuh, gigi Rio tuh nggak tajam nih, yang ini nih. Tuh. Ini ya contohnya ya. Kalau kalian pemilik anjing, kalian berani begini. Coba kalau bukan pemiliknya, digigit beneran. Giginya Rio tuh nggak tajam. Kalau giginya Zeus tuh tajam, sampai belok gitu, nancep. Nih contohnya nih, tuh. Ini digigit dia nih, sampai bolong. Tapi ya udah lah ya. Kalian cuma berantem doang sama mereka. Biasa begitu sih. Ya. Nah. Ya. Si Zeus nih pinter nih, dia udah bisa duduk. Udah bisa diajarin sit, padahal belum sebulan di sini. Pinter banget. Duduknya kayak orang lagi. Bukan pinter sih. Sit. Makan. Lebih tepatnya. Ya kan diiming-imingi dulu ya. Salaman bisa? Diiming-imingi Bisa. dulu. Coba. Salam. Iya, pintar. Emang Zeus bisa juga? Shake hand mana? Shake hand. Ayo. Shake hand. Mana shake hand-nya? Nggak mau. Gak mau. Makan mulu kerjaan. Makan. Yaudah, down. Dua-duanya down. Pinter banget ini juga. Pinter banget sih ini. Coba ya, masih ingat nggak? Bang. Ih, masih ingat. Kalau Zeus, lupa beli ininya. Zeus belum bisa bang ya. Belum diajarin ya Zeus ya. Bang. Hand. Mana? Aku nggak dikasih hand, nggak mau kasih ah. Digigit tuh. Sini. Nih. Zeus. Rio. Zeus. Rio. Siapa duluan? Sit. Rio minta lagi. Lihat gue dicolek coba. Zeus bisa bang nggak? Bang. Gak bisa. Jadi dulu tuh gue ngajarin bangnya gini. Bang. Terus dibalik. Terus dikasih sedikit pemaksaan. Ya Zeus. Hand. Shake hand. Iya, kalau Rio Rio udah pinter. Rio udah pinter ya. Yang penting makan. Kamu colek aku. Makanan. Kamu colek-colek aku. Mana handnya? Shake hand. Dia suruh pilih. Nah, nih, hehehe, pinter ya. Mana? Oh, minta. Oh, Rio mau. Kasih yang orang yang kecil kagak dikasih dari tadi. Kalah sama si Rio. Kian, kan kamu udah kenyang tadi, makannya banyak. Lihat tampilannya si Zeus deh. Lihat deh. Tuh. Apa sih? Apa maksudnya? Kamu mau berteman ya? Berteman sama Rio? Berteman. Kakinya Rio sama sama itu. Si Zeus tuh kakinya gede banget, tau gak sih? Kayak kaki bapak-bapak. Perbandingan kaki Rio sama kaki Zeus, coba. Ini kaki Zeus.
3 bulan aja belum. Ini kaki Ryu udah 3 tahun, bentar lagi. Pinter nih. Ya iyalah makanan. Nah, mulai nih. Mulai. Oh, udah tuh. Mulai bergulat. Udah sana berantem. Mana? Dah, habis. Gak ada. Oh, mulai. Dan inilah cara main mereka.